Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta PLS SMA Negeri 17 Garut. Selamat datang di SMA Negeri 17 Garut. Nah, seperti yang telah diagendakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, kalian akan melaksanakan psikotes. Nah, sebelum pelaksanaan psikotes, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait psikotes ini ya. Ibu izin share screen. Nah, oke. Jadi, psikotes ini apa sih sebetulnya psikotes yang akan kalian laksanakan pada hari ini? Psikotes itu adalah serangkaian tes untuk mendeskripsikan secara utuh mengenai aspek-aspek psikologis dalam diri seseorang. Jadi, diri kalian itu sebetulnya dapat diukur ya, diukurnya melalui psikotes ini. Nah, kalau misalnya kalian mengisi sesuai dengan kemampuan kalian, hasil psikotes itu bisa menggambarkan diri kalian yang sesungguhnya gitu. Jadi bakatnya kalian itu apa? Itu ya. Jadi psikotes ini adalah salah satu penunjang untuk memperkuat dan mendukung pilihan jurusan kalian di SMA, mau IPA ataupun IPS. Biasanya apa sih yang diungkap dalam psikotes? Nah, biasanya yang diungkap dalam psikotes ada minat, bakat, kecerdasan, dan kepribadian. Namun secara umum, jadi yang diungkap melalui psikotes itu adalah kemampuan atau bakat kalian. Gitu, ya. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa peraturan yang perlu kalian ketahui sebelum mengerjakan psikotes, do and don't saat mengerjakan psikotes. Kalau do itu berarti hal-hal yang harus dilakukan, don't itu yang jangan dilakukan. Yang harus dilakukan yang pertama harus diisi dengan lengkap. Mengapa harus diisi dengan lengkap? Karena psikotes itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ada satu atau dua soal yang tidak kalian isi, itu jawabannya tidak valid ya. Nanti tidak dapat menggambarkan sebetulnya kemampuan kalian itu seperti apa. Yang kedua, yang harus kalian lakukan harus jujur dalam memilihnya. Pilih sesuai dengan yang diri kalian. Gitu. Selanjutnya, kerjakan dengan cepat dan tepat. Ingat ya, waktu psikotes itu terbatas. Jadi, kalian harus mengerjakannya dengan cepat, namun tetap dengan tepat ya. Diisi selanjutnya dengan sungguh-sungguh dan fokus. Ya. Nah, hal apa saja nih yang tidak boleh dilakukan atau tidak perlu dilakukan selama psikotes? Yang pertama, belajar sebelum psikotes. Ingat ya, psikotes ini bukan ujian, jadi kalian tidak perlu belajar terlebih dahulu. Wah Bu, takut ada materi apa nih, materi apa dalam psikotesnya? Tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi psikotes ini berbeda dengan ujian, berbeda dengan ulangan gitu. Jadi kalian mengisinya secara spontan, sesuai dengan kemampuan kalian. Tak perlu belajar dulu ya. Yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan? Berbohong. Ya, nggak boleh berbohong. Jadi mengisinya itu nggak boleh mengisi hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kamu. Selanjutnya, mengulang-ulang membaca soal. Nah, kalau mengulang-ulang membaca soal itu akan menghabiskan waktu yang disediakan untuk psikotes. Jadi, tidak perlu diulang-ulang. Misal, setelah kalian membaca soal, nih, nomor 1, sudah dibaca sampai akhir, kemudian kalian langsung tentukan jawabannya apa, lanjut kalian baca ke nomor selanjutnya, ke nomor 2. Jadi, jangan sampai misalnya kalian sudah masuk ke nomor 2, balik lagi baca nomor 1, benar nggak ya? Nggak perlu gitu ya. Cukup satu kali saja, dibaca dengan cermat, diisi, kemudian kalian langsung kerjakan nomor yang selanjutnya. Agar efektif waktunya ya untuk melaksanakan psikotes. Yang selanjutnya yang tidak boleh dilakukan adalah mengisi dengan asal. Nggak boleh ya, karena psikotes harus diisi dengan sungguh-sungguh agar hasilnya dapat menggambarkan kemampuan kalian seperti apa. Nah, poin terakhir, dilarang mencontek ya. Jadi psikotes ini tidak ada benar salah, tidak ada nilai yang tinggi atau rendah. Gitu. Isian setiap orang itu pasti berbeda-beda, soalnya kemampuan orang itu pasti beda-beda. Gitu. Jadi kalian tidak perlu jawabannya harus sama dengan temannya, nggak akan ada yang sama dengan temannya. Nggak perlu menyontek ya.
Jadi ini mah spontan aja sesuai dengan kemampuan diri kalian. Selanjutnya, nih, ada poin-poin penting nih dalam penjurusan SMA. Nah, nanti kan hasil psikotes ini akan menjadi rujukan nih dalam memperkuat minat kalian memasuki jurusan IPA ataupun IPS. Apa sih yang perlu kalian tekankan dalam diri kalian? Yang pertama, buang mitos tentang IPA dan IPS. Ingat ya, baik di IPA maupun IPS itu bagus keduanya. Gitu. Buang mitos-mitos terkait misalnya, di IPA mah lebih sulit. Kalau misalnya di IPS lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit atau lebih mudah ya. Kembali lagi kepada kemampuan kalian. Kalau misalnya kemampuan kalian memang kuatnya di hitungan, otomatis kalian akan masuk ke IPA. Gitu. Kalau misalnya kemampuan kalian itu lebih kuat di nalar atau di hafalan, seperti itu ya, analisis yang seperti itu, silakan nanti tuh pasti hasilnya kalian masuk ke IPS, kayak gitu ya. Jadi nggak ada nih misalnya IPA lebih baik atau IPS lebih baik, tidak ada. Keduanya sama. Keduanya sama. Yang membedakan hanya fokusnya yang dipelajarinya. Ilmu pengetahuan tentang alamkah atau ilmu pengetahuan tentang sosial. Karena nanti ketika kalian lulus dari SMA, masuk ke kuliah juga, itu akan berbeda anak IPA dan IPS. Gitu. Masing-masing memiliki bidangnya sendiri. Gitu. Ya. Jadi nggak ada yang misalnya, yang IPA lebih cepat kuliahnya, nggak juga. Gitu. Kalau misalnya IPS juga banyak, ya IPS banyak banget gitu jurusan yang bisa kalian masuki. Kemudian dunia kerja juga sama, banyak yang membutuhkan anak-anak lulusan IPS, banyak yang membutuhkan anak-anak lulusan IPA, tergantung dari deskripsi kerjanya sebagai apa. Gitu. Keduanya memiliki kesempatan yang sama, ya. Yang kedua, hindari ikut-ikutan teman. Jadi mengharapkan pilihan kalian di jurusan itu, mau IPA ataupun IPS, itu tidak hanya karena ikut-ikutan teman. Ya, karena nanti kalian sendiri yang akan merasakan kerugiannya. Misalnya, saya memilih ke IPA karena teman-teman saya pada di IPA. Ternyata kemampuan kamu tuh bukan di IPA, tapi di IPS. Nah, kalian tuh pasti akan menyesal nanti di pertengahan. Sudah tidak bisa lagi pindah-pindah kelas ya. Itu karena kalau misalnya kalian nanti setelah ditanyakan minat, kemudian setelah dilihat hasil psikotesnya kemampuan kalian di IPA, ya kalian harus menjalaninya karena nantinya memang kemampuan kalian itu di bidang IPA gitu. Atau misalnya yang ke IPS juga sama. Kalau kalian di situ direkomendasikan masuk IPS, dimasukkan ke kelas IPS, silahkan dijalani karena IPS itu memang bidang yang kamu mahir di dalamnya gitu ya. Selanjutnya diskusi dengan orang tua udah jelas ya. Jadi pemilihan jurusan juga orang tua juga pasti tahulah apa yang terbaik untuk kalian. Selanjutnya yang terakhir nih, munculnya kesadaran itu butuh proses. Nah, bisa jadi misalnya ada yang Bu, kenapa ya saya teh masuk IPS padahal saya teh kemampuan hafalannya nggak begitu bagus. Kata siapa? Belum dicoba. Nah, butuh proses ya untuk menyadari bahwa kemampuan kamu tuh ada di bidang itu. Jadi silakan dijalani saja, nanti seiring berjalannya waktu, dengan proses belajar, kalian juga pasti tahu, oh ternyata memang betul kemampuan saya itu di PS. Ya, butuh proses. Segalanya juga gitu ya. Lanjut. Kenapa sih Bu penting dilihat minat sama bakat nih? Dari bakatnya ini kan tergambar nanti dari hasil psikotesnya minatnya, keinginan kalian misalnya mau masuk IPA atau IPS. Karena kesesuaian antara minat dan bakat itu adalah kunci utama dalam keberhasilan atau kesuksesan kalian dalam karir maupun dalam belajar selama menduduki bangku SMA. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya, nanti setelah kalian menonton video ini, link untuk psikotes itu akan dibagikan ya. Link untuk psikotes itu akan dibagikan. Psikotesnya seperti apa dan isian apa yang harus kalian lakukan, harus kalian isi. Akan Ibu kasih gambarannya. Sebentar, Ibu izin share screen ya. Oke.
Oke, nah seperti ini ya. Jadi nanti kalian memasukkan atau mengklik link yang sudah dibagikan untuk psikotes. Nah, nanti itu di dalam linknya tampilannya akan seperti ini. Psikotes penjurusan SMA 17 Garut tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum, selamat kepada siswa-siswa yang telah diterima di SMA 17 Garut. Selamat datang, selamat bergabung. Nah, psikotes ini dilaksanakan tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar kalian dalam memahami suatu permasalahan dan persoalan. Hasilnya dijadikan dasar untuk penjurusan. Apakah kalian layak masuk jurusan tersebut atau tidak? Oleh sebab itu, tekankan nih ya, kerjakan soal tersebut dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, nanti yang harus kalian isi pertama-tama adalah nama. Nama silahkan diisi nama yang lengkap ya. Kalau bisa gunakan huruf kapital. Selanjutnya asal sekolah. Asal sekolahnya silahkan kalian isi di sini. Kemudian kelompok MPLS-nya atau kelas MPLS-nya nanti diisi. Nah, selanjutnya ini tidak kalah pentingnya nomor handphone atau WA siswa yang aktif silahkan diisikan. Kemudian NISN. Nah, lanjut alamat tempat tinggal, silahkan diisi. Nah, setelah kalian klik berikutnya, itu nanti akan muncul soal-soal psikotesnya. Totalnya ada 60 soal psikotes yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1 jam 30 menit. Itu cukup ya, cukup untuk 60 soal. Seperti yang tadi Ibu bilang, silakan kerjakannya dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, dengan cepat, dan juga tepat. Gitu ya. Setelah 1 jam 30 menit, maka psikotesnya akan berakhir. Kalian tinggal tunggu saja nanti hasil selanjutnya yang akan diumumkan oleh sekolah. Gitu ya. Berasa sudah cukup penjelasan dari Ibu terkait pelaksanaan psikotes. Pastikan kalian sudah dalam kondisi yang siap, jangan lupa sarapan dulu. Nah, setelah menonton video ini, silakan kalian akses link yang akan dibagikan dan langsung kerjakan psikotesnya. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya sesuai dengan kemampuan kalian.